Shalom saudaraku, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam channel ini. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa melalui tayangan online. Dan saat ini ada satu tema yang akan kita bahas bersama, yaitu melakukan kehendak Bapa di surga supaya masuk surga. Saudara, siapapun kita pasti ingin masuk surga. Nah, kita akan bahas tema ini, dan yang menjadi dasar pembahasan kita pada kesempatan ini yaitu terdapat dalam Matius pasal 7 ayat 21. Mari kita akan membaca kebenaran firman Allah. Matius pasal 7 ayat 21. Demikian firman Tuhan, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan jelas dikatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Saudara, seperti apa sih kehendak Bapa di surga? Banyak orang yang menerjemahkan kehendak Bapa di surga dengan terjemahan bebas, dengan mengikuti apa yang dia pikirkan, bahkan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan orang yang tidak percaya Yesus. Ada yang beranggapan bahwa kehendak Bapa di surga yaitu kita melakukan perbuatan baik, amal ibadah, baru kita bisa masuk surga. Nah saudara, seringkali banyak orang yang memahami, mereka mengutip beberapa ayat yang bisa menguatkan dasar mereka bahwa dengan perbuatan baik bisa masuk surga. Contoh ayat yang sering disalahpahami, contoh misalnya di dalam Filipi 2 ayat 12. Firman Tuhan berkata bahwa kerjakanlah keselamatanmu. Nah saudara, di sini firman Tuhan tidak membicarakan tentang bagaimana memperoleh keselamatan atau bagaimana kita bisa masuk surga. Tetapi di sini yang dimaksud dengan Filipi pasal 2 ayat 12 ini Paulus maksudkan supaya orang-orang yang ada di Filipi itu tetap mengerjakan keselamatan yang mereka sudah miliki, yaitu mereka harus hidup dalam kekudusan, ya. Jangan mengikuti ajaran-ajaran yang lain selain yang Injil yang diberitakan oleh Paulus. Kemudian mereka harus terus memberitakan Injil kepada orang lain supaya orang lain yang belum diselamatkan itu memperoleh keselamatan. Bukan mereka melakukan sesuatu perbuatan baik untuk mereka mendapatkan keselamatan itu atau untuk mereka memperoleh hidup kekal. Ada juga yang salah mengerti tentang Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai ayat 26, di mana firman Tuhan mengatakan bahwa di situ mereka mengutip beberapa ayat saja yang mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Sehingga mereka katakan bahwa mereka harus melakukan perbuatan baik untuk masuk surga. Nah, kita harus tahu yang dimaksud dengan Yakobus di sini bukan dia berbicara tentang konteksnya, bukan dia berbicara tentang keselamatan. Tetapi konteks daripada firman Tuhan ini adalah Yakobus menegur orang-orang Kristen yang ada pada saat itu yang mengatakan bahwa mereka punya iman tetapi tidak dibuktikan dalam perbuatan. Sebenarnya jelasnya kita mulai dari ayat 14. Ya, saya bacakan firman Tuhan ya. Yakobus pasal 2 ayat 14 dan seterusnya dikatakan demikian. "Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan?" Jadi di sini Yakobus dengan jelas mengatakan apa gunanya saudara-saudara mengatakan. Sebenarnya di firman Tuhan ini ada tiga poin utama atau kuncinya, yaitu mengatakan, menunjukkan, dan melihat. Jadi seseorang yang mengatakan dia punya iman, dia harus buktikan. Bagaimana buktikannya? Lewat perbuatan.
Baru orang lain melihat perbuatannya, maka mereka percaya bahwa orang itu beriman. Bukan berarti kita harus melakukan sesuatu perbuatan baru kita memiliki keselamatan itu. Jadi ini seringkali disalahpahami oleh banyak orang. Nah, mari kita akan melihat kehendak Bapa di surga itu seperti apa yang membawa kita bisa masuk surga. Kita kembali ke firman Tuhan. Firman Tuhan akan menjawab firman Tuhan. Jangan menurut pemikiran kita sendiri. Ya, kalau menurut pemikiran kita sendiri itu berarti kita membangun kebenaran diri sendiri. Nah, kita akan lihat firman Tuhan yang menjadi kehendak Bapa di surga supaya kita bisa masuk surga itu di mana? Apa? Nah, kita akan lihat firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan, Injil Yohanes pasal 6 ayat 28 sampai ayat 29. Demikian firman Tuhan, lalu kata mereka kepada Yesus, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ayat 29, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi saudara, pekerjaan atau kehendak Allah yang harus dilakukan oleh manusia supaya bisa masuk surga itu percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah. Siapa Dia yang diutus oleh Allah? Yaitu Yesus. Ya. Dan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, Yesus itu kita jadikan sebagai juru selamat. Ya. Nah, kalau kita katakan bahwa kita harus melakukan perbuatan baik untuk masuk surga, berarti Yesus sebagai apa dong? Kalau kita percayai Dia. Jadi kita harus percaya kepada Dia, Yesus sebagai juru selamat kita. Karena itulah yang menjadi kehendak Bapa. Kenapa Yesus harus diutus ke dunia? Karena melakukan kehendak Bapa, yaitu menyelamatkan manusia yang berdosa. Ya, ayat 38 Yohanes pasal 6 ayat 38 dikatakan begini. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus datang ke dunia, Dia melakukan kehendak Bapa di surga. Sehingga kita yang percaya kepada Yesus, kita melakukan kehendak Bapa di surga dan kita pasti masuk surga. Ya, Yohanes 1 ayat 12 dikatakan bahwa mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat diberi kuasa menjadi anak Allah. Kalau kita diberi kuasa menjadi anak Allah, berarti kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Ya, jadi saudara, untuk melakukan kehendak Bapa di surga supaya bisa masuk surga, kita harus percaya kepada Yesus dan jadikan Dia sebagai satu-satunya andalan, sebagai satu-satunya juru selamat kita untuk masuk surga. Ya, bukan diri kita, yaitu perbuatan baik kita. Perbuatan baik kita di hadapan Allah itu ibarat kain kotor. Ya, jadi saudara, inilah kehendak Bapa di surga. Kita percaya kepada Yesus, kita masuk surga. Nah, saudara percaya seperti apa? Tidak semudah cukup percaya begitu. Nah, percaya seperti apa? Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Untuk itu, jangan kemana-mana, ikutin terus channel ini untuk kita memahami dengan jelas supaya kita bisa masuk surga. Demikian firman Tuhan, saya percaya biarlah kita dikuatkan sehingga kita terus melakukan kehendak Bapa di surga sambil menanti kedatangan Yesus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Haleluya, amin.